Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Nih, masih bersama Mas Ayung sebagai narator kita Hernandez. yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya. Kalau nggak horor nggak mau bercerita, katanya Mas Ayung. Iya betul sekali. Karena channelnya horor sih. Benar. Tapi ya biasanya bercandaan tok bang, makanya orang pada nggak nonton kan begitu bang. Mungkin begitu ya. Baiklah, itu tadi pembukaannya sama Bang Ogan. Saya sebelum cerita mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami di ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan di sebelah kanan saya, kalau di kamera sebelah kiri. Kita bakalin ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih selalu setia mendukung channel kami. Semoga makin berkembang, makin banyak yang suka, dan kita masih bisa menyajikan cerita-cerita yang bisa menghibur teman-teman semua. Begitu ya Bang ya. Semoga. Ya baiklah, ini ada sebuah cerita dari seorang teman yang sudah saya pribadi sudah menganggap dia keluarga. Beliau itu sudah tak anggap keluarga. Beliau beserta keluarganya tak anggap keluarga. Walaupun itu anggapan sepihak. Iya. Kayaknya enggak. Iya. Kayaknya bodo amat gitu ya Mas Ayung. Yang penting kita anggap aja seperti itu. Semoga ada sebaliknya seperti itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa wis loh. Biasa kecewa ta. Ya, namanya rakyat kecil, Bang. Ya, seperti itu. Nah, beliau itu adalah seorang usianya lupa ya berapa. Soalnya kadang-kadang orang gedean itu dilihat itu antara penampakan dan usia itu sulit, sulit. Ya kan, kadang-kadang usianya kelihatannya muda tapi masih kelihatan energik dan segar. Ya aku salah menafsirkan. Tapi melihat seseorang tua atau tidaknya itu kan dari cara pembawaannya, cara dia bicara. Kadang-kadang umurnya muda tapi attitude-nya baik, ya itu tak anggap tua, seperti itu. Nah, ini beda yang namanya lagi bercanda di waktu yang tepat sama bercanda di waktu yang gak tepat, songong, kan ada yang seperti itu. Ada yang pura-pura biar akrab tapi nyebelin, kan ada seperti itu. Tapi ya macam-macam ragam kehidupan. Kata orang tua dulu, saya pernah dihampiri seseorang dan saya gak kenal sama sekali. Seorang pakai sepeda ontel, pakai topi laken, topi yang koboi begitu ya, leang. Saya lagi sama teman-teman. Kemudian tahu-tahu orang tersebut itu di pelataran rumah berhenti. Iki siapa gitu loh. Bukan orang susah kelihatannya, tapi bukan juga orang yang, maksudnya dia kayak eksis di tahun berapa lah. Orang tua pakai celana panjang bahan, lengan pendek. Terus ada sepeda ontel, sekarang kan lagi musim lagi in. Di zaman itu saya pernah kedatangan seorang tua seperti itu. Ya usianya sekitar mau 70-an tahun, masih sehat. Kemudian dia itu nyengir, ketawa, nyapa kita anak-anak muda waktu itu. Terus nunut ngadem dek, ikut ngadem di situ. Karena waktu di pelataran itu ada jambu monyet. Ada jambu monyet itu rimbun sekali di depan rumah. Terus akhirnya jenengan saking pundi, jenengan itu dari mana? Oh melampah. Bohong, dia itu katanya jalan-jalan, nyatanya pakai sepeda. Iya kan? Ya maksudnya dia dari tempat mana lah jalan-jalan. Bilang ini, jenengan dari mana? Ngontel itu kan nggak lucu. Iya sih, akhirnya Mbah, saya orang tua ya tak panggil Mbah ya. Mbah, kagem kopi nopo teh tubruk. Boten pun kula mbekta minuman, tak paksa tubruk ya. Nggih pun, langsung nggih. Tadi katanya enggak. Ya kan? Dibikinin. Terus sebentar saya masuk waktu itu ya. Masuk terus saya bikinin minum. Ternyata ada yang aneh begini. Minuman itu asli, saya pikir wong Tremos itu belum lama tak
bukan termos rebus ya. Air di dalam termos itu baru direbus. Itu kan panas banget dan termos itu nggak bocor, dibikin teh. Itu pun belum semua langsung teh itu langsung jadi pekat warnanya kan berarti karena panasnya hebat ya. Itu tahu jung gede, tak minum ya. Minum terus. Angel maning. Dan teman-teman waktu itu ada yang ngasih gitaran apa itu menghormati, ada tamu digeletakin, mereka juga sama-sama takjub seperti saya. Itu kok panas banget kok, panas enak banget, hampir mau sempat bagian atasnya itu diminum. Terus karena ada teh-teh yang itu kan nyempil gitu, seger ya minum teh jam segini. Dalam hati seger apa nih, panas banget begitu ya, main minum aja gitu. Ini orang apa bukan? Tapi dari penampakannya orang, ya udah selesaikan buat saya. Itu langsung megang begini di pundak. Dek, jenengan itu, kamu itu yang ini ya, sing akeh menyadari nih, yang banyak menyadari, melumrahkan, yang banyak itu menyadari itu apa ya? Melumrahkan. Menyadari, sing akeh nyadari, berarti jangan mementingkan diri sendiri, jangan ego, jangan apa, nyadari di depan sekeliling kita itu apa, siapa, kayak gitu. Sing akeh menyadarinya, yang banyak menyadarinya untuk nggak mudah marah, katanya begitu, untuk nggak mudah marah. Maksudnya pripun Mbah? Nggih, jenengan jangan sing akeh menyadari, yang banyak menyadari, pokoknya menyadari. Jangan untuk nggak mudah marah. Waktu itu saya nggak terlalu penting waktu itu. Cuman dalam perjalanan kemarian, bertambahnya umur semuanya gitu. Oh iya ternyata dari orang yang tidak dikenal dan saat itu nggak dapat nama apapun sampai dia itu pulang. Dan setelah sekali minum itu pulang. Memang dia itu jalan lagi. Kali Teguk itu. Dia langsung pulang. Nah kemarin tak pikir-pikir iya sih, yang menyadari itu melumrahkan. Artinya lawan bicara kita siapa, mereka itu sekeliling kita ada yang sifatnya begini dari latar belakang apa, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Kalau kita sesuai ego kita, otomatis kita bakalan marah, ya kan? Kalau kita ngelihatnya dari sisi dia itu perenggasannya keren, ya udah selesai. Kurang motor yang knalpotnya nyampe kebalik ke congornya dia sendiri kan, wah gitu kan. Kalau dulu emosi, kalau sekarang dia itu ceritanya bagus ya silakan, biarin aja, nggak mudah marah. Kembali ke cerita Bang, lumayan kan dapat 5 menit Bang. Aku sih iya aja. Aku sih yes. Nah itu kawan tadi sebut saja, saudara tadi sebut saja namanya Mbak Intri. Dia itu seorang Mua itu panjangan make up artis. Dan beberapa kali memang ceritanya ada dibawain di sini ya dengan nama samaran tentunya. Jadi saya itu bukan artis, saya itu tukang poles-polesnya kayak gitu. Cuman artis-artis saya dari ini cerita di mungkin 10 tahun atau lebih yang lalu, 10 tahun yang lalu begitu ya. Jadi saya itu menyaksikan beberapa artis-artis, banyak artis lah yang memang hebat di zamannya yang masih eksis ya. Ada 1-2 yang memang udah gugur di telan bumi juga banyak. Artinya udah nggak tenar. Banyak sekali. Dan dunia keartisan itu kalau saya sambungin sama dunianya Mas Ayung di pekerjaan yang menceritakan horor-horor itu nyambung banget. Artinya apa? Di dunia entertainment yang namanya mistik itu hebat banget. Itu hampir semua, saya nggak bilang semua, tapi hampir semua sekeliling saya, di lingkup saya, di circle saya itu nggak itu yang beli di dukun, yang apa itu semua pakai. Betul, lingkupnya dia itu kan apa ya? Orang-orang modern ya pasti. Betul orang modern. Tapi masih menggunakan yang namanya susuk, yang namanya pengasihan, yang namanya hebat-hebatan dukun kayak gitu. Dan ada sesuatu yang kecele dari saya kan namanya tukang makeup ya. Saya gemulai, wong saya perempuan. Tapi kebanyakan makeup artis yang hebat-hebat itu banyakan ya banci. Dia ngomongnya seperti itu. Cowok gagah gemulai lah. Iya, cowok endang, cowok gemulai. Keriting gitu. Kita nggak mendeskripsikan siapapun, teman-teman juga bisa melihat banyak yang ngondek lah seperti itu. Jadi ya gitu Mas. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa orang-orang yang punya sense, yang punya penglihatan
bisa menembus dunia-dunia di luar manusia yang kelihatan ya, batin bisa seperti itu, bisa ngelihat hantu, bisa ngelihat. Aku kira manusia-manusia yang misalnya kayak cowok ya cowok, cewek ya cowok, ternyata yang ngondek pun banyak yang bisa seperti itu. Kalau yang dia itu beli dari mbah supaya bisa kepake terus jasanya atau apa, itu biasa. Tapi yang memang itu bawaan dari keturunan atau apalah, itu ternyata banyak, dan saya pernah kecolongan sekali. Jadi ada seorang ya, kalau saya itu saya semua artis-artis itu sampai sekarang juga masih dekat sama saya gitu. Saya udah ikut kemana aja di tahun tersebut. Apalagi ya, pokoknya saya banyak stay untuk siap ngebantuin make upin artis-artis tersebut, baik di Jakarta atau semua kota. Mereka itu butuh jasa saya, kemana syuting di mana saya ikut, termasuk ke luar negeri. Tapi saya juga punya satu kawan, Mas. Satu kawan sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Dia itu ngondek, tapi emang termasuk salah satu anggota tadi ya, dia seorang makeup artist dan hebat banget. Itu hebat banget. Dia itu saya kan kadang-kadang tadi ya nggak tahu dari dulunya gimana, kadang bisa melihat hal-hal yang seperti itu, merasakan ada kehadiran makhluk halus, ngomongnya asal ceplos tapi bener. Terus kadang-kadang saya dites sama orang, tapi saya nggak ngerasa orangnya tahu-tahu yang marahin saya minta maaf. Banyak hal-halannya yang nggak dialamin oleh teman-teman saya ngalamin. Itu akhirnya saya dijauhin. Lebih orang tuh ke saya itu lebih mikir-mikir, hati-hati gitu. Lebih hati-hati. Nah, termasuk di saat persaingan di dunia makeup itu, mereka tuh bersaing dengan saya sih nggak merasa begitu ya. Saya cuma pengen bertahan gitu ya. Cuman mereka nyaingin saya, mereka itu menjauh dari saya. Tapi ini sebut saja Dendi Endang, ya, Dendi atau Endang aja ya. Kak Endang, Kak Dendi itu justru dia itu deket banget sama saya, udah bener-bener begini banget lah, dan banyak job-job gede itu dikasih sama saya. Misalnya dia itu keluar negeri kemana aja, pasti nggak lupa oleh-oleh itu saya pasti dikasih dari negara manapun kayak gitulah. Nah, ada hubungannya tadi sama yang di depan. Kalau orang yang ngondek ternyata juga bisa seperti itu. Jadi begini, suatu ketika di 10 tahun silam lah atau lebih, saya dapat job. Belibet banget Bang, minum dulu ya Bang ya. Yang dulu. Saya dapat job, dan waktu itu emang bareng juga sama Kak Dendi yang Endang tersebut, saudara saya lah. Kalau manajer saya suami saya sendiri, tapi waktu itu belum punya suami aku. Nah, terus saya ada job waktu itu di daerah Sentul katanya. Di daerah Sentul ada iklan minuman ringan, minuman yang seger-seger itu. Saya nggak mau nyebut mereknya apa karena masih eksis sampai sekarang minuman tersebut, dan harus make upin satu artis, ya sebut saja namanya Siti Sukaisi lah. Dia itu seorang artis juga, main serial TV beberapa kali dan yang lain-lain, termasuk dia itu seorang drummer. Mungkin jenengan paham lah. Ada wis nanti ngomongin di belakang, karena memang ini privasi. Dia juga seorang drummer, suaminya juga musisi hebat waktu itu, dan beberapa kali jadi juri di ajang-ajang pencarian bakat waktu itu. Jadi iklan minuman tersebut. Nah, karena memang ini kan syuting itu membutuhkan rentang yang nggak pendek ya, dan kadang-kadang waktunya juga ini Mas lama. Saya butuh semuanya itu oke, dalam keadaan ready, dan nggak pengen si artis kecewa. Semuanya berjalan baik lah, termasuk cuaca juga enak kan, semuanya mendukung begitu. Nah, termasuk waktu itu saya itu ngubungin hairstylist untuk masalah tata rambut, hairdo lah begitu. Cuman pas ketika waktunya syuting itu, waktunya kita pengambilan syuting yang pertama itu,
ya ini banci juga yang dihubungin. Jadi yang namanya rambut kan biasa. Kan seperti itu kan Bang. Bisa nyontohin nggak Bang? Seperti itu lah. Mas Ayung yang gondrong. Iya, yang ngeriasin rambut saya bagian make upnya. Ternyata pada hari yang ditentukan dia itu mangkir. Jadi alasannya waktu itu apa? Budenya meninggal. Saya tuh kesel waktu itu, benar-benar kesel karena jauh-jauh hari saya udah hubungin. Ya emang sih masalah orang mati nggak bisa dipending, orang meninggal nggak bisa dipending. Tapi katanya budenya meninggal. Saya tuh nyeplos saking saya wotnya. Budemu Gondoruwo katanya, budemu Gondoruwo. Mau saya enek, masa ada orang mati sampai 2 kali kayak gitu? Saya nyeplos begitu, begitu saja mengalir. Masa ada orang mati sampai 2 kali? Itu saya ngomongin via telepon. Itu ternyata dia itu ketahuan belakangan harinya kesananya itu. Memang budenya udah mati udah lama. Jadi itu hanya buat alasan. Ya kan saya nggak pernah tahu. Maksudnya budenya udah meninggal atau enggak. Tapi seolah-olah saya mengetahui dari begitu saja begitu loh. Terlontar kata-kata itu sampai aku ngomong budemu Gondoruwo matinya sampai 2 kali. Nggak tahu saya ngomong seperti itu, dan nyatanya memang budenya udah meninggal lama. Itu hanya alasan saja supaya entah dia mau menghancurkan saya atau apa, ada urusan sendiri. Pokoknya saya waktu itu kesel, dan acara itu pun harus tetap berlanjut. Dan waktu itu saya ngerangkap karena memang nggak ada yang lain kan. Kalau masalah yang tadi satunya itu urusan yang beda lagi. Untuk artis yang beda juga mungkin ya. Saya bagiannya tadi si Mbak Titi Sukaisi. Akhirnya saya make up semuanya, termasuk karena nggak ada yang lain. Masalah tata rambutnya saya juga. Ada keanehan begini Mas. Saya itu harusnya nih make up aja itu lama, capek lah. Kita harus teliti dan lain-lain, sambil kadang-kadang yang di make upin curhat, cerita wirawiri, cerita apa aja gitu. Waktunya lama, saya juga harus ngeliatin rambut. Hari itu kayak waktu itu kayak dipersingkat begini loh rasanya. Untuk tata rias sama make up sama rambut itu perasaannya saya itu ringan banget mengerjakan pekerjaan itu. Bener-bener gampang dan mudah, terus cepet. Saya nggak ngerasa capek apapun. Dap kerjaan itu seperti itu. Nah, sudah kan acara syuting itu selesai sore, berarti malam itu saya udah di rumah, dan saya baru banget masuk ke rumah, ya habis mandi segala macem lah, dan syuting di tempat yang agak panas juga karena siang itu kan ya kena paparan matahari langsung, termasuk Mbak Indri ini kan kulitnya bersih, tapi karena kena paparan matahari kan ya tetap gelap ya Bang. Dia itu apa? Kagetnya begini, ketika saya baru ngeh itu udah ganti baju dan segala macam. Loh, ini tangan saya kenapa? Tangannya itu di tangan kanan kayak sebelah kanan itu ada telapakan tangan gede banget Bang katanya. Iya, di telapak tangan sebelah kanan. Maksudnya gimana Mbak? Bentar. Ada telapak tangan gede banget di sini. Jadi telapak ini warnanya beda. Ini yang kena matahari, yang di sini tuh ada yang tangan kayak gede. Ketutupan. Gitu. Iya, ketutupan gegem, begitu kayak tangan dipegang begini kayak gini. Ada capnya semuanya. Putih itu ya. Tapi warnanya putih. Dan itu bukan kayak tangan-tangan lentik jari orang kecil begitu, tapi gede. Loh, kok begini ya? Ini kayak tangan begitu. Saya ya satunya ya apa ya, aneh. Ini kayak bekas tangan. Tak hubung-hubungin, Allah Akbar, jangan-jangan saya ada yang mengendalikan tadi ketika make up. Ya, kenapa saya nggak kerasa capek, terus semuanya kok jadi gampang begitu kan. Ada iseng-iseng saya foto, cekek, saya foto, terus saya kirimin ke yang saya make upin, Mbak Titi itu. Itu yang saya kirimin itu ketakutan, gila lu, udah jangan ngomongin yang macam-macam. Saya jadi takut ya. Dia malah ketakutan. Jadi kok bisa ada tangan di tangannya Mbak Indri begitu, ada yang genggam begitu. Nah, semua tadi ya yang namanya Dendi itu ya. Sama Dendi yang saya anggap kakak, dia yang baik banget sama saya, yang
sering ngasih job-job, ngasih oleh-oleh sama saya. Ketika semua menjauhin, dia itu nggak pernah jauh dari saya. Itu termasuk ya teman, ya sahabat, dan juga kayak orang tua sendiri. Jadi semua hal saya yang kejadiannya begini, orang yang kadang-kadang ngalamin peristiwa mistik, hal-hal goib, tak ceritain semuanya ke dia, termasuk ya tadi peristiwa tanganku nyampe begini. Saya ceritain lah ke Dendi tersebut, Kak Dendi. Saya ngomong, nah ini saya kemarin make up kan, itu juga tahu begini bla bla bla. Saya ceritain semua, kok pulang ada tangan begini, saya nggak ngerasa capek begini. Ya iyalah, katanya begitu. Ya iyalah Beb, ngomongnya mungkin seperti itu ya. Secara gitu ya. Secara akika better sonata gitu kan. Ada seperti itu. Indang-indang kesindang gitu kan, ngomongnya seperti itu. Jadi ya iyalah Beb, ya gimana? Lah emang nggak ngerti. Nah kemarin kan di mobil aja ngikut katanya. Saya tuh kaget luar biasa, di mobil aja ngikut, maksud lu apaan Kak gitu kan? Maksud lu apaan? Ya kan kemarin kita pulang aja di mobil ngikut. Jadi pakai mobilnya dia mungkin ya. Cuman dia itu ada di belakang, duduk di belakang. Terus ketika kamu masuk ke rumah, dia tuh gak bisa masuk. Kamu ini ya pernah naruhin minyak ya di depan rumah, katanya begitu. Itu saya bikin bengong, benar-benar saya shock. Shocknya bukan apa-apa, itu semua memang saya lakukan. Artinya tadi ya saya memang naruhin minyak di depan rumah. Itu tujuan awal. Ya tujuannya ya mungkin lagi zaman itu saya juga ya banyak sharing ke orang tua. Orang tuanya dia sendiri kan banyak yang orang bisa gitu ya. Terus mungkin buat ngalangin apa atau apalah seperti itu. Nah itu bisa tahu si Dendi tersebut orang yang indang marindang gitu loh, yang notabene-nya dia itu yang dugem, senengnya apa, terus alay banget lah sebenarnya seperti itulah. Kok bisa tahu bahwa ada makhluk yang memang memandu saya, yang bantuin saya buat nge-make up. Yang bikin saya shock kan begini, dia itu mengetahui kronologi saya, cerita saya dan segala macam. Ketika saya cerita itu dia nggak pernah ngomong, gue juga ngeliat itu, nggak pernah. Jadi seolah-olah jadi pendengar tok gitu loh Bang. Tapi di saat itu untuk pertama kalinya saya mengetahui bahwa si Dendi itu, Kak Dendi itu ternyata bisa melihat hal goib. Ya agak kecewa ya, kaget. Kenapa lu nggak cerita? Kalau tahu dari dulu, ya mendingan sharing, ngobrol bareng. Jangan aku yang dominan. Aku ngobrol melihat begini, rasain begitu. Jadi makhluk tersebut nggak bisa masuk karena ada minyak yang disiramin di depan rumah lah seperti itu. Cuman ya nggak ada obrolan lanjutan bahwa itu makhluk apa dan apa. Yang pasti dia itu akhirnya kita itu berpisah gitu. Saya masuk ke rumah, dia itu pulang ke rumahnya dia sendiri. Dan ini ya Mas, maksudnya saya malam itu kepikiran banget, itu yang ngebantuin saya itu siapa di saat saya memang ya satu ya memang marah. Dan ini kalau nggak ada yang ngebantuin, kerjaan bisa berantakan, saya akan cacat namanya. Dan juga banyak yang nggak beres lah. Kok bisa tangan terus caplak putih, berarti saya memang kalau misalnya mungkin gitu ya, tangan itu begini tak gitu megangin terus nah begini gitu loh. Artinya bercandanya begini ya, di dunia mereka yang bantuin begitu, entah itu makhluk apa, mereka juga paham bener makeup yang bagus itu gimana. Itu yang menggelitik ya kan. Nyatanya nggak jauh beda. Iya, nggak jauh beda dari apa yang saya biasa kerjain. Style rambut yang harus seperti apa kan, kayak dengan waktu itu sadar tapi begitu aja, cepet nyantai lah seperti itu. Dan kemudian saya dari saat waktu itu saya mengetahui benar-benar bahwa ternyata orang yang begitu, dan banyak juga ada 2 orang yang saya kenal di circle saya yang orang endang tapi bisa melihat seperti itu. Bahkan ada yang homo juga seperti itu. Gimana menurutmu Mas Ayung? Ya nggak usah keder, nggak homo, nggak orang seperti itu, apalagi yang hombreng, yang backingin itu saya bilang sono tuh dari kaum Sodom,
zamannya Nabi Lut tua itu malahan. Iya ya, gak kepikiran gitu. Udah, makanya tapi ada lanjutannya cerita ini. Nanti ada sesi keduanya, Bang. Agak panjang soalnya cerita tersebut karena memang ini waktunya, nanti kita sambung aja, Bang. Oke, siap. Nanti kita tunggu season berikutnya. Jadi ada syuting lagi di daerah lain. Seperti itu. Ini Mas Ayung lagi laris manis sekarang. Apa tuh? Syutingannya. Syuting kondangan. Aduh. Pertemuanin tamu katanya. Iya. Aduh. Ya itu saja, nanti kita ada lanjutan season 2 nanti. Itu Mas Ayung sering bikin penasaran. Ya. Ya, itu saja persembahan ngobrol kali ini. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya yang season 2. Tunggu ya. Nah itu saja, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.